Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah YouTube Dermansa Official Al-Faqir di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang hadir pada lokasi yang indah ini di pagi hari menjelang zuhur, suasana yang sangat sejuk di kampus yang begitu megah UIN Raden Intan Lampung. Kita sama-sama bisa melanjutkan kajian kita, yakni mengisi waktu kita dengan mengaji. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang sering sekali disampaikan oleh khotib-khotib ketika khutbah Jumat. Kenapa sering disampaikan oleh khotib? Karena ini menjadi perkara yang termasuk rukun daripada khutbah Jumat. Sesuatu yang masuk menjadi rukun di dalam khutbah itu berarti dia punya kedudukan yang sangat penting, ya, sampai dia tidak tergantikan oleh yang lain. Nah, nasihat takwa itu adalah sesuatu yang rukun di dalam khutbah Jumat. Kalau nggak ada itu, maka nggak ada khutbah, bahasanya begitu. Nah, di antara nasihat takwa itu adalah menyuruh orang untuk bertakwa atau mengajak orang untuk bertakwa. Nah, sekarang kira-kira jamaah yang ada di dalam masjid itu sudah paham belum sih takwa itu apa kira-kira? Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita semuanya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira sudah memahami atau belum hadirin ini? Nah, kira-kira gambarnya begini. Supaya kita tahu yang dimaksud dengan takwa yang disebutkan oleh khotib-khotib itu adalah yang pertama, secara umum yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Itu pengertian yang sangat bagus. Dia mujmal, atau dia ini sudah mencakup semua kebaikan dan semua keburukan, ya. Kalau semua kebaikan dilakukan, semua keburukan dijauhi, itu takwa. Tapi ada yang menarik, Imam Ali karramallahu wajhah, beliau ini menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terpilih menjadi menantu Rasul. Dalam tarikhul Islam itu kita membaca bahwasanya betapa para sahabat itu bergiliran bergantian melamar, ya, mengajukan diri untuk menjadi menantunya Rasul, menjadi suami daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Tapi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan Fatimah, Siti Sayyidatina Fatimah ini ridho atas Ali karramallahu wajhah yang menjadi menantu dan istri. Tentu punya kelebihan yang tinggi. Di antara kelebihan daripada Imam Ali ini adalah beliau ini punya julukan selain radhiyallahu anhu, punya julukan karramallahu wajhahu. Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Para ulama menjelaskan sebab Imam Ali ini mendapat julukan karramallahu wajhah, Allah memberi kemuliaan pada wajahnya. Sebab yang pertama, beliau Imam Ali ini orang yang tidak pernah sujud kepada wasan, sujud kepada berhala. Nah, kita tahu dalam sejarah perkembangan Islam itu kan awalnya orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sebagian besar menjadi penyembah berhala kan, sebelum ada Islam menyembah berhala. Tapi Imam Ali ini tidak pernah ikut menyembah berhala itu, sebagaimana Rasulullah, sebab beliau tinggal bersama, kadang-kadang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah, anak dari pamannya Nabi, yakni Abu Thalib. Tidak pernah menyembah berhala meskipun belum masuk Islam. Yang kedua, tidak pernah melihat aurat wanita, ya, tidak pernah melihat aurat wanita selama dalam keadaan jahiliyah. Selama dalam keadaan, mohon maaf, belum beragama Islam, bahkan sesudah masuk Islam, apalagi bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahkan melihat auratnya sendiri beliau terjaga. Maka ada kemuliaan pada wajahnya, Allah memberi kemuliaan, karramallahu wajhah. Nah, beliau ini yang juga dikatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, ana madinatul ilm, aku ini, kata Nabi, kotanya ilmu. Wa Ali babuha, sedangkan Ali adalah pintunya. Maknanya kita nggak bisa mendapatkan ilmu secara sempurna tanpa melalui
sanadnya sambung kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, Imam Ali ini menjelaskan tentang makna takwa tadi itu dengan 4 kategori. Yang pertama, Imam Ali menjelaskan takwa itu yang pertama adalah cirinya al-khaufu bil jalil, takut kepada al-jalil, Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sendiri atau dalam keramaian. Dia punya rasa takut kepada Allah yang mencegahnya dari melakukan kemaksiatan. Ini takwa yang tinggi. Kemudian yang kedua cirinya adalah wal amalu bit tanzil. Orang tersebut beramal dengan at-tanzil, yakni syariat agama, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beramal. Suruh salat, dia salat dan tahu cara salat. Disuruh zakat, dia zakat dan tahu cara zakat. Suruh haji, dia berhaji dan tahu cara haji. Bagaimana kira-kira orang ini bisa menjalankan syariat? Dengan cara menuntut ilmu, kan? Tidak mungkin orang itu bisa menjalankan syariat tanpa adanya ilmu. Maka ketika hendak melaksanakan wal amalu bit tanzil yang kedua ini harus disertai ilmu dan belajar kepada guru, tidak boleh belajar sendiri. Kemudian yang ketiga adalah waridho bil qalil, ridho, ikhlas kepada pemberian Allah meskipun sedikit. Ini ada kaitannya dengan penjelasan kita pada streaming yang beberapa waktu yang lalu tentang jenis orang yang mencari rezeki. Nah, orang itu kalau mendapatkan rezeki berapapun jumlahnya, dia tetap dalam keadaan yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ciri orang bertakwa itu kata Imam Ali adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang itu senantiasa isti'dad, mempersiapkan dirinya untuk hari ketika ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ini melakukan perjalanannya menuju akhirat, yakni masuk ke dalam kubur. Nah, orang yang punya 4 ciri ini nggak usah khawatir, di kubur dia bahagia, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan dia akan meninggalkan dunia dengan penuh kebahagiaan, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan ketika di dunia. Jadi sebenarnya tidak perlu kita memikirkan kapan dan bagaimana wafatnya seseorang. Yang dipikirkan itu adalah bagaimana ketika ia menjalani hidup. Kalau benar jalannya, maka akan lancar untuk selanjutnya. Nah, kira-kira itu materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik sehingga terus-menerus berada di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.